Elvi, saya persilahkan. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Abdul, terima kasih sudah hadir Pak. Yang saya hormati Profesor Insinyur Yanuar Eng MSc, Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang saya hormati Bapak Nugroho Widiantoro sebagai representatif atau kerjasama dengan PT Duratex. Yang saya hormati para narasumber dan moderator, Bapak Profesor Insinyur Dr. Fulyanti dari Duratex sebagai founder dan CEO juga, yang hari ini juga akan mengisi materi. Kemudian Ibu Fadila Muslim, ST MSc PhD, dosen teknik Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bapak Dudung Maulana, Sekjen P3I, kemudian Bapak Insinyur Ignatius Aris Muartono, beliau juga sebagai pengurus dari Asosiasi P3I, Ibu Jessica Sah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hari ini Allah kasih kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa berkumpul di ruang yang luar biasa ini. Tadi Pak Dirjen juga masuk, wah senang katanya ke UI ya Pak, teduh gitu ya. Mungkin suasana hati kita juga teduh hari ini Pak, karena Pak Dirjen hadir tentunya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya juga kepada UI, khususnya Fakultas Teknik, kepada PT Dura, yang hari ini bersama-sama akan menyelenggarakan seminar internasional. Kenapa kita sebut internasional? Karena mendatangkan narasumbernya dari Malaysia langsung. Terima kasih Pak Prof atas kehadirannya. Sebetulnya acara ini adalah bagian dari Corporate Social Responsibility dari AP3I, karena AP3I bergerak di nirlaba atau asosiasi yang tidak bertujuan menghasilkan profit, maka salah satu CSR-nya adalah Goes to Campus. Jadi ini sudah rangkaian ketiga di tahun ini Pak Dirjen, Goes to Campus kita. Sebelumnya juga kita di IAI, ya sebelumnya lagi saya lupa, tapi kerjasama kita baik di universitas negeri atau swasta dalam rangka meningkatkan pengetahuan, tentunya sharing knowledge, dan juga responsibility kita kepada kampus Pak. Nah hari ini salah satu temanya adalah ultra high performance, dimana kalau untuk konkret ya tentunya ya, dan saat ini sebetulnya menjadi bahan yang sedang menjadi isu yang diminati. Beberapa waktu yang lalu kami juga mendapat usulan untuk mendapatkan MURI, ya karena MURI itu salah satunya adalah rekomendasi dari asosiasi dari salah satu anggota kita yang sudah menggunakan teknologi ini, dan saat ini masih dalam pengkajian. Beberapa yang kita amati dari ultra high performance konkret ini, salah satunya ya daya tahan bangunannya jauh lebih lama, kira-kira begitu. Akibatnya kalau lebih lama, harapannya lebih efisien tentunya. Nah, efisien dalam segala hal ya tentunya. Nah, nanti kita akan mendengar lebih banyak tentang manfaat dari ultra high performance ini melalui narasumber yang memang sekaligus CEO pendirinya, dan kita berharap sharing knowledge ini bisa membangun pola pikir yang lebih baik atas teknologi, dukungan-dukungan juga atas berkembangnya teknologi. Karena kalau kita lihat, kebetulan saya seminggu lalu baru pulang dari Korea Pak Dirjen, dan kita lihat teknologi precast kita atau teknologi bangunan kita ini memang harus speed up ya, mengejar teknologi-teknologi yang ada di luar sana. Nah harapannya hari ini sebagai salah satu cara kita untuk bisa mengenal teknologi yang sudah berkembang di bidang konstruksi, khususnya di infrastruktur, dan harapannya mendapat dukungan tentunya ya dalam pengaplikasiannya, karena pasti akan lebih baik insya Allah. Hari ini seminar kita luar biasa karena yang daftar secara online sudah 750 Pak Dirjen. Jadi yang hadir secara offline, kalau tadi saya lihat di daftar sekitar 85 orang, tapi online-nya sampai 750. Mungkin ini salah satu seminar P3I terbanyak pesertanya. Bahkan kemarin sebetulnya kita mau tutup di 500 Pak Dirjen, tetapi ternyata yang ngejapri di tim P3I banyak sekali. Akhirnya kita buka. Ini terlihat bahwa antusias kita untuk mengetahui teknologi
terbarukan, ada teknologi baru di bidang infrastruktur ini diminati sekali Pak. Nah harapannya hari ini apa yang kita inginkan dapat kita capai, dan tentunya ini bagian dari sesuatu yang bisa kita sumbangsikan dari asosiasi ke para akademisi atau kepada mahasiswa. Tidak berlama-lama, tentunya saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi atas dukungan yang luar biasa kepada Kementerian PUPR dan MPJK, karena di bulan lalu kita mendapat penghargaan sebagai asosiasi dengan kinerja terbaik Pak. Terima kasih sekali lagi, itu merupakan motivasi buat asosiasi kita untuk terus memberikan manfaat baik sebagai jembatan dari segala kebijakan yang diberikan oleh kementerian kepada para pelaku bisnis di bidang prekes, juga merupakan sebuah kebanggaan karena ternyata asosiasi kita itu dilihat juga oleh kementerian dan dihargai. Sekali lagi terima kasih dan selamat menjalankan atau selamat mengikuti seminar ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, saya selalu menyampaikan visi atau quote dari AP3I, yaitu cintailah produk prekes Indonesia, we grow, we green, and we sustain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia kepada Profesor Dr. Insinyur Yanuar MSc, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Insinyur Abdul Muiz MT sebagai keynote speaker, Ketua Umum AP3I Asosiasi Perusahaan Percetakan Plat Tegang Indonesia Ibu Insinyur LP Fadilah MBA, Sekretaris Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia Bapak Andika Kusuma STMT PhD, para pembicara seminar ini Bapak Insinyur Dudung Maulana MT, Sekretaris Jenderal Asosiasi AP3I, Bapak Insinyur Ignatius Hari Sumartono MT IPM PT Wika Beton dan alumni mahasiswa S2 Teknik Sipil, Ibu Fadilah Muslim STMC PhD, Staf Pengajar DTS Fakultas Teknik Indonesia, yang Profesor Insinyur Dr. Po Yenli, Founder CEO Dura Teknologi Malaysia, moderator dalam acara ini Dr. Jessica Shah STMT MSc. Staf yang saya banggakan, para peserta seminar yang kesempatan hadir dalam acara ini dalam offline dan online. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar internasional dengan tema yang sangat relevan dan strategis, berupa high performance concrete game changer for construction industry for more sustainable infrastructure. Izinkan saya sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, para pembicara serta peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kehadiran para pembicara merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memperluas wawasan, bertukar pengetahuan, dan mendalami inovasi terbaru dalam industri konstruksi, khususnya terkait dengan material revolusioner seperti UHPC. Ultra High Performance Concrete adalah suatu terobosan teknologi beton mutu tinggi dengan material khusus yang memiliki kekuatan berlipat dibandingkan beton biasa. Tidak hanya itu, UHPC memiliki durabilitas yang jauh lebih tinggi, bobot lebih ringan, serta waktu pekerjaan yang lebih cepat. Dengan keunggulan ini, UHPC memberikan manfaat signifikan, seperti penghematan anggaran, masa pakai infrastruktur yang lebih lama, serta kebutuhan pemeliharaan yang lebih minim. Yang menarik, UHPC juga merupakan material yang sangat ramah lingkungan
karena sifatnya yang efisien dalam menggunakan bahan baku dan kontribusinya dalam mengurangi jejak karbon. Dengan fiturnya yang luar biasa, UHPC dipercaya akan menjadi tren masa depan yang mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dan mendorong dunia konstruksi ke arah yang lebih berkelanjutan. Di tengah tantangan global untuk menciptakan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, tema seminar ini tidak hanya relevan bagi dunia konstruksi, tetapi juga bagi upaya kita bersama dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Saya berharap diskusi yang akan kita jalani hari ini dapat memberikan wawasan baru, mendorong kolaborasi dan menjadikan langkah nyata untuk menghadirkan solusi konkret bagi masa depan industri konstruksi. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti seminar ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Santi. Terima kasih. Kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speaker pada acara kali ini, yakni perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Bapak Insinyur Abdul Muiz MT. Kepada Bapak Abdul Muiz, saya persilahkan. Yang kami hormati Ibu Elvi Fadilah MBA selaku Ketua AP3I, yang saya hormati Bapak Nugroho Widiantoro selaku Direktur PT Bangun Krishna Nukindo, partner dari Dura Teknologi. Kemudian yang saya hormati Profesor Insinyur Dr. Fiu Yen Ie selaku CEO dari Dura Teknologi Malaysia. Yang saya hormati para narasumber yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang tentunya juga sangat saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan pada pagi hari ini, baik yang ikut secara luring maupun yang ikut secara daring, yang tentunya juga sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua sampai dengan hari ini, pagi ini masih diberi kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama kumpul di Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan seminar Ultra High Performance Concrete, a game changer for construction industry for more sustainable infrastructure, dalam keadaan sehat walafiat. Tadi Ibu Elvi Fadilah sudah menyampaikan, memang Pak Dekan, saya pertama kali ini Pak masuk kampus UI dan saya takjub sekali. Bayangan saya karena masih sekitaran Jakarta, rasanya sulit mencari tempat seperti ini gitu. Ternyata green betul gitu ya, banyak pohon gitu, dan saya di luar dugaan. Saya memang jarang ke selatan karena aktivitasnya selalu di utara dan di pusat gitu, sehingga, dan saya masuk Jakarta memang baru 2 tahun terakhir Pak, sehingga belum sempat jalan-jalan ke UI gitu ya. Dan saya senang sekali, ternyata enak kampus UI ini, sebagaimana memang merupakan kampus yang tertua, yang melegenda, dan alumninya sudah tidak bisa diragukan lagi, di mana-mana sudah menyebar menjadi tokoh-tokoh sentral di negara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua, saya juga sangat senang sekali mendapatkan undangan. Nah, tentu pada kesempatan ini saya tidak lupa menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri, karena sedianya beliau akan hadir pada pagi hari ini, tetapi kemarin sore beliau harus ke Jawa Tengah untuk meninjau beberapa kegiatan yang memang ditargetkan untuk segera selesai, sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir mewakili beliau, memberikan sambutan ataupun menjadi keynote speaker pada acara hari ini. Dan sekali lagi saya merasa bangga sekali
karena ini merupakan suatu kegiatan seminar yang sangat baik sekali, karena kegiatan ini merupakan kolaborasi antara swasta, perguruan tinggi, yang betul-betul ini diharapkan ketersambungannya gitu ya. Oleh karena itu kegiatan ini menjadi sangat menarik, makanya tadi kalau pesertanya yang hadir sudah 80-an, kemudian di luar tadi yang secara online tadi sudah 700-an orang, maka ini memang betul-betul merupakan seminar yang sangat menarik tentunya untuk kita dengarkan bersama. Karena ini merupakan suatu inovasi baru, teknologi baru yang tentu ini harus disebarluaskan dan tentu juga harus terus ditingkatkan ke depan bersama-sama dengan perguruan tinggi. Harus dilakukan antara swasta dan perguruan tinggi. Dan kepada para narasumber tentu saya menyampaikan terima kasih, karena nanti PU pasti akan memanfaatkan produk-produk daripada teknologi ini yang dalam rangka mendukung infrastruktur, pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka pembangunan infrastruktur berkualitas tetap menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, Prabowo Subianto saat ini. Hal ini tentu sejalan dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang diusung melalui 8 misi strategis atau yang dikenal dengan Astagita. Saya kira Astagita yang selama ini sudah berjalan selama 10 tahun yang berlangsung secara masif. Nah, dalam rangka teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, pembangunan infrastruktur dirancang agar tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, sejalan dengan itu, maka pada tahun 2025 ini Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran sebesar 100,8 triliun yang akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, tentu dalam rangka mencapai program Astagita seperti yang saya sampaikan tadi. Anggaran ini akan digunakan diantaranya bagaimana untuk menyelesaikan bendungan-bendungan yang saat ini belum selesai, termasuk juga tentu akan dialokasikan untuk pembangunan bendungan baru yang langsung akan mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan itu. Kemudian juga hal yang lain terkait dengan bagaimana kita harus membangun daerah irigasi dan juga melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap jaringan-jaringan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan tadi. Dari anggaran tersebut diasumsikan bahwa kebutuhan sumber daya material dan peralatan konstruksi di Kementerian PUPR untuk tahun 2025 khususnya untuk beton pracetak itu sekitar 961 ribu ton cetak, masih sangat terbuka lebar di berbagai proyek konstruksi. Oleh karena itu memang terus diperlukan adanya tata kelola, adanya inovasi yang signifikan untuk bagaimana bisa memastikan ketersediaan pasokan beton pracetak secara berkelanjutan dan tentu diharapkannya selalu hadir ataupun ada dalam waktu yang dibutuhkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pembangunan infrastruktur tidak sekedar menghadirkan solusi atas permasalahan hari ini, tetapi juga infrastruktur harus bisa dirancang untuk menjadi fondasi jangka panjang yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kehidupan masyarakat di masa depan. Inilah alasan mengapa pembangunan infrastruktur harus terus dilanjutkan, walaupun tentu dengan skala-skala prioritas sesuai dengan Astagita yang sudah disusun oleh Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan pendekatan yang tidak hanya menjawab kebutuhan masa kini, tetapi juga tentu untuk memperkuat fondasi ekonomi sosial dan lingkungan untuk mendukung pembangunan bangsa dalam jangka yang panjang. Dengan berinvestasi pada infrastruktur yang dirancang secara berkelanjutan, maka kita akan menciptakan solusi yang adaptif, tangguh, dan tentu akan memberikan manfaat yang terus berkembang bagi generasi-generasi yang akan datang.
ketahui bersama bahwa Kementerian PU juga telah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Hal ini tentu tercermin melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di situ sudah diamanatkan bahwa penyelenggaraan usaha jasa konstruksi harus menerapkan prinsip konstruksi berkelanjutan. Sejalan dengan itu juga peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan juga telah mengatur tiga hal yang menjadi pilar dasar konstruksi berkelanjutan, yaitu secara ekonomi harus layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga harus bisa menjaga kelestarian lingkungan, dan yang terakhir tentu harus bisa mengurangi disparitas kehidupan sosial masyarakat yang ada. Bapak Ibu hadirin sekalian, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan ini dapat terwujud tentu dengan dukungan dan kerjasama semua pihak. Saya ingin menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan terus membuka diri untuk menerima masukan dan ide-ide kritis dari para pelaku usaha, para komunitas, para akademisi, media, maupun dari masyarakat umum yang lain. Nah, acara seminar pada pagi hari ini tentu ini merupakan salah satu wujud nyata dari kolaborasi lintas sektor yang kita butuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tadi. Kerjasama antara AP3I dengan Dura Teknologi Malaysia dan Universitas Indonesia tentu menjadi contoh nyata bagaimana kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dapat melahirkan terobosan yang relevan untuk masa depan. Kolaborasi ini juga mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperbaharui cara pandang kita dalam membangun dan merancang infrastruktur yang adaptif dan tentu sesuai dengan kebutuhan zaman. Tema terkait dengan pembangunan teknologi beton UHPC dalam proyek infrastruktur juga sangat sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan. Teknologi ini tidak hanya menawarkan efisiensi, ketahanan yang lebih baik, tetapi juga menjawab tantangan keberlanjutan dengan mengurangi jejak karbon dan memperpanjang umur dari layanan infrastruktur. Meskipun demikian, perlu juga menjadi perhatian kita bersama, walaupun teknologi UHPC ini menawarkan berbagai keunggulan untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur, penerapannya juga harus tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nah, kalau kita mengacu pada pasal 25 PP 22 tahun 2020 junto PP 14 tahun 2021, sumber daya konstruksi yang digunakan harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Selain itu, sesuai juga dengan pasal 26 ayat 1 bahwa sumber daya material itu juga wajib menggunakan material yang telah lulus uji dari lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Hal ini tentu harus menjadi pedoman penting untuk memastikan bagaimana setiap inovasi yang diadopsi tidak hanya memberikan manfaat teknologi, tetapi juga tetap harus memprioritaskan terkait dengan keselamatan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, dalam pengembangan teknologi UHPC ini ke depan perlu ada pengujian dan validasi secara komprehensif dari lembaga berwenang guna ikut memastikan bahwa teknologi ini sesuai dengan standar nasional yang telah kita tetapkan bersama. Lebih jauh, jika teknologi UHPC ini sudah dapat diterapkan secara luas di Indonesia, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dukungan terhadap ekosistem industri lokal. Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus menggandeng dan bermitra dengan vendor lokal,
termasuk dengan vendor beton pracetak yang tergabung dalam AP3I ini, maupun vendor-vendor lain tentunya. Kemitraan ini penting tidak hanya untuk memperkuat industri lokal, tetapi juga untuk mendorong adanya transfer knowledge dari teknologi UHPC ini kepada para pelaku usaha, termasuk pada tenaga kerja lokal yang ada di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengakhiri keynote speech ini saya ingin menyampaikan bahwa visi dan misi mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang ditugaskan kepada kita bersama tidaklah mudah. Tentunya membutuhkan kerjasama dan sistem yang kuat. Oleh karena itu, kolaborasi yang kita tunjukkan pagi ini antara masyarakat dunia usaha dengan para akademisi yang ditunjukkan oleh kampus Universitas Indonesia beserta juga para pelaku usaha ini merupakan bukti bahwasanya memang kita akan mengarah menuju sesuatu yang lebih baik, dan sesuatu yang lebih baik itu tidak bisa kita kerjakan sendiri, tetapi juga harus kita lakukan secara bersama-sama, berkolaborasi dari semua sektor ataupun pihak yang ada. Kegiatan ini seperti ini sangat penting karena dapat menjadi sarana dan untuk menyelaraskan inovasi teknologi dengan kebutuhan masyarakat serta visi keberlanjutan nasional. Seminar ini juga menjadi platform strategis untuk berbagi pengetahuan, bertukar pengalaman, dan tentu untuk memperkuat sinergi di antara pelaku kepentingan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas inisiasinya. Saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini juga terus dilakukan. Kalau Bu Fadilah tadi, Bu Elvi tadi menyampaikan ini yang ketiga, maka saya sangat berharap ini bukan yang terakhir. Walaupun mungkin di tahun 2024 ini yang terakhir, tetapi tentu di 2025 ini kalau bisa kita sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga nantinya kolaborasinya akan menghasilkan sesuatu yang baik, dan kami selaku Kementerian Teknis yang tentu menangani terkait dengan pengembangan jasa konstruksi akan menerima manfaat, akan mengambil manfaat dari kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kita implementasikan di dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sekiranya kami dalam mewakili Pak Menteri ada hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Tentu ini semua menjadi suatu harapan bagi kami semua untuk bagaimana ke depan supaya bangsa kita menjadi lebih baik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.